Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara agar home credit kamu tidak ditolak. Tipsnya kita akan berikan di sini, jangan sampai kamu lewatkan ya, karena ini sangat penting buat teman-teman yang selama ini pengajuan tapi pengajuannya ditolak. Jadi buat teman-teman yang selama ini merasa kesal karena pengajuannya ditolak atau tidak dapat limit, langsung aja cek video kita ini karena kita akan kasih tips dan trik bagaimana caranya agar limit home credit kamu tinggi dan pengajuan kamu di ACC atau tidak ditolak oleh pihak analis home credit. Oke teman-teman, langsung aja kita cek cara-caranya. Pertama, daftar akun menggunakan nomor handphone aktif dan sudah terdaftar di providernya ya. Misalnya kamu pengguna Telkomsel, jadi kamu sudah terdaftar menggunakan KTP gitu. Nah, untuk pengisian data ya, terutama pengisian pekerjaan, pilihlah pekerjaan yang menurut teman-teman itu yang paling fleksibel. Fleksibel artinya lebih dipercaya untuk pengajuan. Nah, untuk penghasilan, pastikan penghasilan kamu tidak terlalu rendah. Misalnya, saya bukan mengajari hal-hal yang tidak baik ya. Maksudnya kayak gini, ada di antara teman-teman itu yang sebenarnya dia punya penghasilan 20, tapi dia buat cuma 2 juta. Itu salah ya. Nah, yang kemudian gunakan limit seperlunya saja. Teman-teman sebenarnya dapat limit itu 20 juta karena teman-teman dapat limit 20 juta, teman-teman langsung ajukan semua. Salah, itu sangat salah. Gunakanlah seperlunya aja, misalnya 8 juta aja gitu. Nah, kemudian pilihlah tenor yang kira-kira menurut teman-teman sanggup sesuai dengan kriteria gaji teman-teman. Menurut teman-teman layak nggak teman-teman ngambil tenor 3 bulan sementara gajinya cuma 2 juta gitu. Jadi kita pakai logika gitu. Jika sudah ditolak, silakan pengajuan minimal 6 bulan ke depannya. Nah, udah ditolak bulan ini, 3 bulan lagi diajuin, sama aja nanti bakalan ditolak. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah ditolak hari ini, 6 bulan kemudian ajukanlah dengan harga yang masih rendah ya, jangan yang terlalu tinggi. Nah, pemula usahakan pakai DP karena untuk pemula tipis kemungkinan untuk pengajuannya di ACC. Misalnya limit kamu 10 juta, pakaikan DP. Dan pastinya ambillah di bawah limit ya. Misalnya limit kamu 10 juta, ambil aja yang harganya 3 juta gitu. Apalagi pemula ya, kalau misalnya limitnya 7 juta itu jarang di ACC. Mudah-mudahan bisa di ACC. Ajukan aja itu elektronik atau furniture, dan pastikan kamu ajukannya yang harga-harga murah aja dulu deh. Misalnya 1,5 juta atau 2 juta untuk pancingan aja sampai di ACC. Jaga pembayaran kontrak aktif. Seringkali RO atau member kita itu sering pengajuannya ditolak untuk pengajuan di kemudian hari atau pengajuan kedua, ketiga, keempat gitu. Ditolak karena apa? Riwayat pembayarannya buruk. Kontrak berjalannya selama ini sebelumnya itu pernah tunggak hari pun itu nggak boleh loh sebenarnya, karena itu merusak riwayat pembayaran. Skor kredit kita itu menjadi buruk. Nah, jika telat bayar maka dipastikan akan ditolak. Nah, untuk itu jangan sampai ditunggakkan, apalagi sampai denda. Ini sangat mempengaruhi ke persetujuannya. Jadi buat teman-teman, tipsnya yang paling utama itu penghasilan ya. Dan dipastikan bahwasanya teman-teman kalau misalnya pekerjaannya itu usaha, pengusaha gitu, tapi tidak mempunyai riwayat rekening atau transaksi di banknya itu nggak ada, atau misalnya pekerjaannya itu penghasilannya tunai, gajinya itu dikasih tunai, itu sangat sulit ya di ACC karena pihak pusat pun untuk mengeceknya itu bingung menggunakan apa. Hanya menggunakan data yang kita kirim dari sini, dari bawah ke pusat. Hanya itu aja parameter yang digunakan pusat untuk mengukur apakah layak atau tidak untuk mengajukan kredit. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerjanya gajiannya tunai ya, seringkali sih nggak di ACC.
Masalah DP itu ada DP 0%, 10%, 20%, dan 30%, bahkan 40%. Jadi teman-teman, apalagi yang masih pemula disarankan menggunakan DP. Nah, kalau misalnya tidak ada 30%, paling tidaknya 20% atau 10%. Walaupun ditulis di situ DP 0%. Nah, tentunya artinya itu kan data teman-teman itu dilayakkan menggunakan DP 0%, tapi masih belum pasti di ACC. Sebenarnya datanya udah bagus, udah ada gambaran bahwasanya teman-teman itu layak cicilan DP 0%. Nah, cukup dengan teman-teman tambahkan aja DP-nya 10% aja. Jadi itu dia teman-teman, agar pengajuan kamu disetujui atau tidak ditolak, teman-teman perlu perhatikan hal-hal yang telah saya jelaskan tadi ya, terutama masalah penghasilan. Nah, masalah penghasilan ini sangat penting ya, sangat mempengaruhi. Karena apa? Karena kalau kita ngutang ya penghasilan kita yang akan bayar ke depannya gitu kan. Tentunya teman-teman tahu pasti dong ya, kalau misalnya tidak punya penghasilan bagaimana mau bayar gitu kan. Jadi alangkah baiknya teman-teman kalau mau ngajuin silahkan ngajuin yang memang punya penghasilan ya, karena akan sia-sia kalau misalnya kita tidak punya penghasilan, kita ajuin pun itu akan ditolak otomatis dari pusat. Karena apa? Karena dia bakalan ngebaca sistem. Nah, ngebaca sistemnya gimana? Begitu kita masukkan nih ke sistem kita, di situ akan terbaca bahwasanya teman-teman punya penghasilan atau enggak. Nah, sialnya lagi bahwasanya ada beberapa yang penghasilan itu tunai gitu. Tunai, jadi nggak bisa dibaca, dimasukkan nicknya penghasilan setiap bulannya di bank itu nggak ada, transaksinya itu nggak ada. Karena apa? Karena dia penghasilan nggak melalui dari bank, terima gaji nggak dari bank, dari tunai gitu. Jadi inilah yang kemungkinan besar menyebabkan orang-orang yang punya penghasilan tunai itu tidak di ACC atau jarang di ACC, seringan ditolak gitu. Itu menurut analisa saya sih. Kalau soal ketentuan syaratnya itu kembali ke pusatnya masing-masing, ke pusat pembiayaan masing-masing ya. Kita kurang tahu, itu hanya perkiraan saja. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk support selalu dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena tiada hal yang lebih berharga dari selain dari support teman-teman semua. Oke teman-teman, buat yang mau bertanya silahkan bertanya atau boleh komen-komen di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe. Bye-bye.